Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya di lapangan udah demam panggung ini. Mic-nya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadanil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'd. Kepada Ibu Ketua IKM Ibu Rizal Humala yang saya hormati, pada seluruh jajaran pengurusnya yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati pula tidak lupa kepada seluruh anggota pengajian ibu-ibu IKM Ikatan Keluarga Paninjau Bandar Jaya Lampung Tengah yang hadir pada kesempatan sore hari ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Baik, mari kita sama-sama untuk yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmatnya. Ada iklan dulu. Jadi kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini semua telah diberikan karunia nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan serta kesempatan. Tanpa nikmat itu kita tidak bisa hadir di tempat atau di kediaman Ibu Reza sekeluarga besar. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qudwah hasanah, contoh suri teladan untuk kita semua. Kita tidak ada yang bisa mengetahui Islam kecuali setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini 14 abad yang lalu. Dan untuk itulah maka kita harus menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya tahu sama kayak ini ya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang sangat mulia ini. Dan saya tadi pada waktu datang ke tempat ini itu disambut dengan hadrah luar biasa. Kalau baginda Rasulullah SAW dahulu juga ketika beliau sampai di Madinah, maka beliau juga disambut dengan sholawat. Masih hafal sholawatnya, Bu? Coba bareng-bareng, Bu. Tola'al badru alaina
anta nurun fawqa nur, anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Ya, baik. Itu adalah penggalan dari sholawat yang pernah disampaikan oleh kaum Ansor. Maka sholawat itu barangkali merupakan sholawat yang tertua, ya, untuk dalam rangka menyambut kedatangan manusia yang ditunggu-tunggu oleh seluruh manusia sedunia, yaitu sebagai nabi yang terakhir. Bahkan Nabi Muhammad SAW adalah merupakan nabi yang sudah diinformasikan dari 4 kitab sebelumnya, atau dari 3 kitab sebelumnya, yaitu dalam kitab Jabur, kitab Nabi Daud, kitab Taurat Nabi Isa, dan juga kitab Injil Nabi Isa alaihi salam. Maka dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran, ya, membawa Al-Quran itu dengan membenarkan dari seluruh isi-isi kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Rupanya batunya sudah habis. Makasih Bapak. Ya Bapak Suhadi, subhanallah. Kadang-kadang lupa kan ajaran ketemu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang diberikan saya pada hari ini spesial. Belum pernah saya langsung dengan pengajian ibu-ibu IKM ya Bu ya. Baru kali ini ya. Ya Bu. Sudah pernah sebelumnya? Belum pernah kan? Oh, campur bapak-bapak sudah ya. Alhamdulillah. Berarti supaya ini nyambung dari apa yang pernah saya sampaikan pada kesempatan pertemuan yang lalu. 2 kayaknya ya. Dari 1. Atau ini aja. Iya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3 tes. Nanti beradu lah di situ ya udah. Jadi ibu sekalian, bahwa manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan tema itu, yaitu bagaimana ibu-ibu sebagai al-mar'atus salihah, sebagai al-madrasatul ula, untuk bisa menyiapkan generasi penerus atau generasi muda yang memiliki keunggulan, memiliki integritas dan moralitas yang kuat. Itu semua ada pada diri anak-anak kita yang solih dan solihah. Maka ditegaskan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan itu Al-Quran, dan juga sesungguhnya kami juga yang akan memeliharanya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu Al-Quran untuk siapa? Yaitu untuk yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemegang mandat yang pertama. Selanjutnya Al-Quran itu adalah sebagai huda, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu memberikan
keterangan-keterangannya kepada para sahabatnya. Setiap Al-Quran diturunkan yang secara berangsur-angsur, tidak dalam jumlah wahidah, ya, tidak dalam satu gepok atau seperti yang kita sama-sama ketahui sekarang ini. Quran langsung 30 juz. Tahu sama dia ini lagi. Ini baru juga, ini baru juga. Tes 1 2 3 tes 1 2. Jadi kalau ya, kalau bagian elektroniknya ibu-ibu lain masalahnya. Tapi sungguh luar biasa karena semua kehebatan, ya, kehebatan sebagai bangsa yang hebat itu terletak di ibu-ibu. Setuju? Ya. Al-maratu al-ibadu sholihah. Jadi yang namanya tiang negara itu adalah terletak di istri yang sholihah. Al-mar'atus sholihah. Seperti apa tadi? Istri yang solehah itu yang pertama adalah sebagai ibu bagi anak-anaknya. Yang pertama adalah menyiapkan satu anak yang soleh dan solehah dengan generasi Qur'ani. Tadi sudah disampaikan seperti apa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu menerimanya tidak langsung dalam jumlah wahidah atau 30 juz, 114 surat dan berapa bu? 6.666 ayat. Sekarang masalahnya ibu-ibu sudah berapa hafalnya? Berapa ayat? Ya, yang jelas kalau trikul itu ada berapa ayat? Qul huwallahu ahad ada 4 ayat, 5 ayat ya Bu ya. Kemudian Al-Falaq juga sekitar 5 ayat dan juga An-Nas itu ada 5 ayat. Lumayan sudah hafal 15 ayat. Itu pun kalau dibaca setiap waktu, setiap kali kita melaksanakan ibadah sholat, itu sungguh akan menjadikan penyiapan generasi muda kita yang akan datang. Nah, generasi unggul itu seperti apa? Generasi unggul itu adalah generasi yang tadi yang didasari dengan Al-Quran. Bagaimana prakteknya? Prakteknya Al-Quran itu harus ada dibaca di rumah kita masing-masing. Di rumah kita itu ada yang membacanya setiap malam 1 juz. Setiap hari ada, setiap hari yang setengah juz. Ya gitu ya. Kalau kita nggak bisa 1 juz bu, 1 juz, kalau nggak bisa 1 juz berapa bu? Ya 2 juz. Tambah panjang bu. Iya. Kalau nggak bisa maksudnya kurang gitu loh bu. Iya. Tapi kalau kita nggak bisa 1 juz, setengah juz. Nggak bisa setengah juz, 1 ain. Nggak bisa 1 ain, 1 halaman. Nggak bisa 1 halaman, 1 ayat. Masya Allah. Jadi gimana kita mau menyiapkan generasi Qur'ani? Nah, oleh karena itu kalau kita nggak bisa 1 halaman ya 2 halaman. Supaya apa? Benar-benar nih semangat. Dulu bu, ketika Al-Quran itu pertama kali diturunkan berapa ayat? Ayo bu, 5 ayat. Masih hafal?
Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Qur'an dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, dengan perantaraan pena, qalam, pena. Nah, inilah maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin supaya Al-Quran itu diajarkan mulai dari rumah-rumah kita. Kalau rumah kita itu tidak dibacakan Al-Quran, itu tidak lebih sepi daripada kuburan. Ya Bu ya? Walaupun yang kedengarannya musik cuk, nah, gitu ya. Tapi kalau Al-Quran itu tidak dibacakan di dalamnya, menurut Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih sepi daripada kuburan. Sedangkan rumah kita itu adalah merupakan miniatur tempat ataupun pabrik untuk melahirkan, mewujudkan satu keluarga yang bisa membangun generasi muda yang Qur'ani. Kalau itu tidak didapatkan di rumah kita masing-masing, maka generasi kita ini adalah bukan generasi Qur'ani, tapi generasi yang luar daripada itu. Bahkan itu generasi-generasi itu, itulah nanti yang akan menjadikan tetangga kita, menjadikan masyarakat kita, dan menjadikan seluruh elemen-elemen yang ada di dalam negara kita itu akan baik ketika dimulai dari keluarga kita. Ya, maka apalagi kita ini sekarang ini kan, kemarin kita barusan memilih pemimpin kita. Nah, kalau pemimpin kita ini yang jadi ini Bu, adalah merupakan pemimpin yang memang merupakan pilihan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita sudah memilihnya pas betul, alhamdulillah ya Bu ya. Kalaupun pilihan kita ini gak kepilih, ya alhamdulillah juga, barangkali itu adalah merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapapun orangnya yang menjadi pemimpin hari ini, 4 tahun 5 tahun ke depan, itu adalah pemimpin yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekarang ini harus lagi mempersiapkan Bu. 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, anak cucu kita lah yang akan menggantikan generasi hari ini. Betul ya Bu? Insya Allah. Coba saya tahu, kalau yang sebelah sini yang cita-citanya ingin menggantikan Bupati Lampung Tengah, anaknya maksud saya, anaknya ada? Ada, ya. Insya Allah. Yang sebelah kanan saya ada Bu? Yang akan menjadi para anggota legislatif ada? Ada. Insya Allah. Kalau kita tidak ada yang punya cita-cita seperti itu, salah besar. Kenapa? Karena Allah itu hanya menitipkan ya ke muka bumi ini adalah generasi-generasi yang mukmin, generasi-generasi yang muttaqin, generasi-generasi yang bertakwa kepada Allah. Ya kan Bu ya? Benar kan Bu? Kita ini kadang-kadang Bu ragu-ragu kalau calon pemimpin kita itu dipasrahkan kepada kita dari agamanya aja tidak lurus. Kira-kira kita mau memilih apa Bu? Enggak, ya, enggak. Jelas gitu ya. Apalagi sudah terkenal sebelum-sebelumnya seperti itu, ya karakternya atau
penilaian dari masyarakat. Tapi kalau kita sudah tahu dari sejak kecilnya, waktu dididiknya oleh orang tuanya, bagaimana kesulitannya dia waktu dia mau melaksanakan pendidikannya, wah luar biasa. Kita insya Allah ya yakin dan percaya, sama seperti dulu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bisa menjadi pemimpin dunia, seorang nabi terakhir, dan juga menjadi seorang sebagai katakanlah ya presiden ya, atau pemimpin dunia. Hampir 2/3 dunia itu pada waktu itu dia sudah dimasukin dakwahnya Islam atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dari awalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sudah dipercaya oleh masyarakat. Nah ini makanya kita ingin menciptakan generasi muda. Pertama itu di rumah ciptakan yaitu pengajian Al-Quran. Ya di rumah itu harus ada. Maka kalau ada di rumah itu pengajiannya Al-Quran, maka insya Allah Allah akan mengirimkan berbagai macam kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ya termasuk akan dimudahkan segala urusannya. Ya baik itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Karena Quran itu adalah tadi sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Masalahnya sekarang itu Bu, anak-anak itu godaannya sangat-sangat banyak. Godaannya banyak ya, banyak kehendak, banyak permintaannya. Ada yang masih baru saja mau masuk sekolah, beliin HP. Masya Allah, ini baru mau sekolah, anak belum bisa baca, tapi kalau dia gambar udah bisa baca. Ini kadang-kadang Bu, wah ini godaannya seorang ibu. Nah disinilah piawainya seorang ibu beda dengan seorang bapak. Kalau bapak itu misalnya nyuruh sholat aja atau nyuruh baca Al-Quran seperti apa? Oh seperti tentara ya. Saya itu begitu, terus terang aja. Kalau saya pulang dari masjid ataupun sholat, kelihatan anak itu masih melihat TV, langsung tak cabut dengan saya. Sudah sholat belum? Kalau belum saya cabut. Kalau enggak ya terus aja ikutin apa yang ada di acara itu di rumah saya sendiri. Kebetulan istri saya hadir pada kesempatan ini. Itulah memang kenyataannya seperti itu. Ya, memang berat ya. Wa innaha lakabirah. Untuk menjalankan itu semua adalah amat-amat sangat berat. Kecuali tadi kita yang memang fokus untuk itu. Maka saya yakin dan percaya kepada ibu-ibu IKM ini, insya Allah akan menciptakan tadi bagaimana anak-anaknya rajin untuk membaca Al-Quran. Kemudian setelah Al-Quran itu dibaca, maka perlu dilatih anak itu untuk memahamkannya. Memahamkannya dengan cara apa? Yaitu dipakai di dalam sholat 5 waktu. Sekarang Bu, saya perhatikan anak-anak di usia SMP, jangan jauh di sekolah saya. Ketika saya memanggil anak itu, kadang-kadang dia bermasalah. Enggak saya langsung tanyakan kepada masalahnya, tapi saya tanyakan, kamu sholat enggak tadi subuh? Tidak. Kenapa? Kesiangan. Ini kesiangan. Kenapa? Saya lihat memang betul. Dilihat dari badannya, dari matanya, maksud saya itu lelah matanya itu. Ternyata setelah saya tanya, kamu tadi malam tidur jam berapa? Tidurnya mulainya dari jam 11:30. Terus baru bisa tidur jam 1:30 atau jam 1:30. Subhanallah. Nah yang seperti ini, maka ini adalah merupakan bagian daripada PR besar bagi ibu-ibu. Jadi kalau dulu pernah disampaikan
bahwa anak-anak itu jangan lebih dia memegang HP itu lebih dari 40 menit. Kenapa? Kalau sudah lebih daripada 40 menit, maka dia akan terus merasa penasaran dengan apa yang dilihatnya atau yang ditontonnya, apalagi main game online itu. Ya, ini adalah merupakan suatu tantangan besar bagi kaum ibu-ibu. Makanya tadi ya, bahwa yang pertama itu adalah harus ditanamkan pertama Al-Quran di dalam hatinya. Pernah melihat ya, seorang siapa itu yang pernah di TV itu yang badannya lunglai tidak bisa berdiri? Najah, ya. Najah itu adalah salah seorang yang dijadikan sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diklaim otaknya saja lemah, katanya lemah. Ya betul, dia sampai hafal Al-Quran itu belum bisa baca Al-Quran. Ya kalau untuk baca Al-Quran itu, apalagi dengan memakai tajwidnya, belajar tajwidnya, dia nggak bisa belajar itu. Tapi ketika sering disetelkan oleh ibunya, disetelkan itu Al-Quran, lama-kelamaan ya ibunya itu merasa ada yang luar biasa. Ketika ibunya membaca Al-Quran, anak itu mendengarkan, "Bu, tadi ada yang salah bacaan ibu." "Apa ya?" Betul, pas dilihat itu ada yang salah bacaannya. Luar biasa, padahal ibunya yang mengajarkan, padahal ibunya yang menyetelkan, maksudnya melalui kaset. Subhanallah, ini ajaib. Jadi kata Syekh siapa itu namanya, jadi beliau itu sudah Al-Quran itu sudah menjadi darah dagingnya. Luar biasa. Nah sekarang apalagi kabarnya ibunya juga sudah almarhum ya Bu ya. Allah Akbar, luar biasa. Jadi ya manusiawi lah ya. Jadi mungkin dia merasa sedih dan seterusnya. Tapi ya tetap karena dia sudah paham itu Al-Quran, ya kesedihannya tidak berlarut-larut. Bahkan mudah-mudahan beliau itu sendiri akan dijadikan sebagai imam ya di dalam keluarganya khususnya, dan juga beliau itu adalah nantinya akan diprediksi menjadi pemegang daripada hafalan ataupun sanad ya. Luar biasa beliau. Dan hafal bukan hanya hafal Al-Quran yang 6.666 ayat, tapi beliau juga hafal ratusan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ya termasuk terjemahnya hafal. Luar biasa. Nah itulah kehebatan janji Allah Subhanahu Wa Taala tadi di dalam Quran surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan memelihara Al-Quran itu. Dan bagaimana caranya Allah memelihara Al-Quran? Karena Al-Quran itu telah selesai, tidak ada lagi diturunkan Al-Quran, maka Allah cara memeliharanya adalah di hafalannya orang-orang yang Allah berikan janji tadi. Allah akan berikan janji kepada orang-orang yang dikehendaki Allah untuk hafal Al-Quran. Nah itu. Jadi kita kalau sudah hafal Al-Quran 3 surat, itu jangan sampai hilang. Ya, tapi harus ditambah. Jadi kalau kita nggak bisa hafal 3 surat, maka kita harus menghafal nambah lagi. Ya, itulah Bu, caranya begitu. Ya, kalau kita tidak hafal 1 ayat, tambah lagi satu ayat. Begitu. Jadi jangan sampai melempem. Kita tidak akan bisa kita menjadikan contoh bagi anak kita untuk menciptakan generasi unggulan. Karena generasi unggulan itu tantangannya banyak. Sekarang saya tanya Bu, anak-anak kita itu kira-kira banyak memegang HP atau banyak memegang Al-Quran? Iya. Kalau Al-Quran, nggak salah ya Bu ya, kalau Al-Quran suruh baca, itu kalau kita tungguin, malah nggak ada suaranya. Iya, takut di apa? Takut bukan takut disalahkan, takut dibenarkan ya. Takut disuruh diulang-ulang
Ya, kalau kita ini kan tahu itu mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang idgham, mana yang ikhfa, ngerti walaupun tidak hafal, gitu ya, walaupun tidak hafal. Tapi kadang-kadang anak-anak itu nggak mau kalau dibenarkan anak-anak zaman sekarang, kebanyakan, tapi tidak semuanya. Makanya perlu kita buatkan satu kebiasaan tadi. Ya silakan, saya juga mengajak kepada diri saya sendiri berdoa kepada Allah agar mudah-mudahan di masing-masing rumah kita itu akan mewujudkan satu kebiasaan habit, yaitu membaca Al-Quran. Nah, ini ada juga unggulan sekarang ini program dari Menteri Pendidikan sekarang ini Pak Abdul Mukti ya, yaitu dalam rangka sekarang ini memang untuk mengkanter satu kebiasaan bagi anak-anak kita. Yang pertama adalah bangun pagi. Oh, apa Bu? Bangun pagi. Coba Bu, anak-anak kita baik yang itu masih SD, SMP, SMA, bahkan ada yang sudah selesai kuliah. Coba kita perhatikan, bangun paginya pagi-pagi benar atau sudah siang Bu kira-kira? Pagi sebelum subuh, gitu. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah ada kemandirian, sudah ada kesadaran anak-anak kita itu dia sudah bisa bangun pagi sebelum subuh. Kalau saya perhatikan, saya itu kan piket di SMP itu hari Selasa, ya. Tapi saya alami yang laki-laki nyalamin yang laki-laki, yang perempuan. Gimana? Sholat subuh tidak. Dari 10 yang saya salami itu 7 yang nggak sholat subuh, 3 yang sholat. Gitu. Nah ini keadaan kondisi seperti ini. Siapa kira-kira yang salah Bu? Orang tua atau anak-anak? Ya tetap kita tidak menyalahkan anak-anak, tapi kita harus koreksi diri orang tua. Karena kadang-kadang anak-anak itu kalau kita tungguin, ayo bangun, masih itu juga bergeliat-geliat ke sana kemari ya, ya macam-macam ya alasannya, ya belum nyawanya terkumpul lah, macam-macam ya. Habis itu duduknya lama, habis itu pindah lagi ke tempat yang lain, masya Allah. Ini cerita curhat ini ya, nah, gitu ya. Begitu anak-anak kita ini luar biasa. Kalau saya dulu, ini bukan dengan diri saya dulu itu yang penting sudah ditepuk kakinya blek gitu ya, sudah langsung nyambung, langsung ngikuti ke belakang sambil matanya merem. Ya sambil matanya merem itu pergi ke masjid. Oh itu ya, karena sudah jalan setapak, sudah tahu ya sambil merem udah nyampe tahu-tahu ke masjid itu. Itu zaman saya dulu. Kalau sekarang terang benderang ya matanya nggak mau kebuka, masih di tempat tidur. Jadi inilah harapan Pak Menteri yang baru sekarang ini, biasakan anak itu bangun pagi, gitu, bangun pagi. Dalam rangka apa? Sebenarnya dalam rangka untuk mengkanter merevisi kebiasaan buruk anak-anak itu begadang malam. Sudah pasti kalau dia itu tidurnya malam, maka bangunnya pasti siang. Ini udah rumus begitu, udah rumus itu. Kemudian yang keduanya adalah bagaimana anak-anak membiasakan membaca. Ya, membiasakan membaca. Coba kalau anak-anak ini sekarang sudah pegang HP, Bu, pegang HP, buku yang dibeli itu atau buku yang dipinjamkan itu kira-kira dibaca enggak? Enggak. Ya enggak dibaca. Itu kalau sudah ada besok mau ulangan, ya yang dilihat coba ada informasi nggak di HP. Yang dibaca itu cuma itu aja, mungkin kisi-kisinya aja udah. Bukunya itu padahal di situ keterangannya ada di buku, nggak dibaca, gitu, nggak dibaca. Ya bagaimana dia mau mendapatkan tambahan pemahaman, karena konsepnya itu kan ada di buku dan catatan. Sekarang di zaman sekarang ini anak itu kalau suruh mencatat paling malas. Ya karena apa? Akibat dari 2 tahun zaman Covid,
itu anak-anak itu belajarnya online, ya, belajarnya online. Saya sampai nggak kuat lagi waktu itu. Alhamdulillah hanya 2 tahun. Kalau ditambah 1 tahun lagi udah pada pingsan dulu. Iya. Kenapa? Kita sudah menyiapkannya capek-capek membuat video ya, segala macam ya, ataupun kita langsung seperti ini. Videonya ditutup sama anak-anak. Anak-anaknya di mana ya? Ya, setelah di home visit nggak pernah absen ya, ternyata anaknya lagi mancing anaknya itu, nggak pernah absen gitu ya, hanya sekedar absen saja anak-anak tidak sempat. Itu gara-gara itu. Jadi pendidikan yang sebaik-baiknya itu adalah pendidikan secara offline, secara seperti ini, muka ketemu muka, berhadapan wajah. Ini sebaik-baik pendidikan dimanapun ya. Walaupun sekarang metodenya macam-macam metodenya, hanya sekedar metode itu ya. Tapi yang paling bagus itu guru sama anak hadir dalam satu tempat, dalam satu ruangan. Itu yang paling bagus. Makanya sekarang ini Zoom online segala macam itu kalau tidak kepaksa saya paling malas itu ya, paling malas. Dan sekarang itu memang nggak ada lagi, tidak ada lagi pendidikan itu. Mudah-mudahan sampai kapan saja tidak terulang lagi pendidikan yang semacam itu. Nah, ya merusak. Ya, dalam satu sisi memang anak itu dengan adanya HP, bukannya dia yang dicari itu memang berbagai macam pengetahuan yang bagus di situ, tapi anak-anak itu dengan godaannya di situ nggak kuat, sehingga bukan memegang HP tapi memegang HP-nya hanya sekedar hiburan. Itu yang pertama adalah bahwa Al-Quran kita harus menjadikan sebagai satu pegangan hidup kita, dan kemudian yang kedua, jadikan Al-Quran itu adalah untuk membangun generasi Qurani. Yang ketiga, bahwa Al-Quran itu adalah diturunkan kepada kita itu dengan menggunakan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran itu memang diturunkan dengan bahasa Arab. Bu, kita nanti sudah ditanya bahasa Arab mulai kapan? Mulai di alam barzah. Ya Bu ya? Di alam barzah ditanya dengan bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Marrobuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Setelah itu baru ditanya tentang yang lain-lainnya. Kalau itu pun tidak bisa menjawabnya, maka kita sudah akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuburan itu adalah sebagai baitul su'al. Kuburan itu sebagai rumah tempat bertanya. Nah ini. Jadi kalau kita ini sekarang pun nggak bisa baca Al-Quran itu, nggak bisa bahasa Arab, tapi karena kita setiap hari sholat, setiap hari kita membaca Al-Quran, maka kita tidak perlu lagi bawa kepean seperti saya ini sekarang. Ya, tidak perlu lagi bawa kepean karena setiap hari kita baca Al-Quran, setiap hari kita sholat. Dalam sholat kan disebutkan pasti nama Allah, ya Bu ya. Ya, kalau marrobuka, siapa nama Tuhanmu? Ya Allah, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam sholat semuanya lengkap. Pertanyaan yang ada di alam barzah, di dalam sholat semuanya lengkap. Nah, kalau kita nggak pernah Bu, jangan harap nanti kita akan bisa menjawabnya itu. Nah itulah, maka jadikanlah Al-Quran setiap harinya itu dalam rangka untuk memudahkan kita di dalam pertanyaan di alam barzah, terutama ketika nanti kita sebelum dimasukkan ke alam barzah itu pada waktu syakaratul maut. Maka dalam doanya
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah saya dalam menghadapi mabuknya kematian. Nah, itulah. Makanya Al-Quran itu datang untuk memudahkan segala itu. Mungkin ini saja 3 hal yang dapat saya sampaikan tadi ya. Yang pertama, kita jadikan anak-anak kita itu menjadi generasi yang unggul. Kemudian yang kedua, jadikanlah anak-anak kita yang memiliki yaitu karakter yang berintegritas atau bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Yang ketiganya adalah memiliki karakter moralitas yang kuat, yang tinggi, yaitu mereka yang bisa mewujudkan semua tingkah laku dan perbuatannya berdasarkan Al-Quran. Mari ibu sekalian, kita tutup pengajian kita dengan bersama-sama berdoa. Atau